Nama saya Abigail Victoria, absen 1 dari kelas 11 IPS 3. Pada hari ini akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian mendalam. Menurut Munawar Syamsuddin, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Menurut Yamila dan Samsul Rizal, ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut pengelompokan itu dikenal ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Menurut Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu yang pertama reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua yaitu tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga yaitu harus objektif dan hindari kesan emotif. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ialah harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah yang keempat yaitu sebuah karya ilmiah harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis karena dengan metodologi, karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Tujuan penulisan karya ilmiah yaitu yang pertama sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua yaitu makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Dan yang keempat, lalu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Menulis karya ilmiah memiliki beberapa manfaat, yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Struktur karya ilmiah. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua yaitu bagian isi dan pembahasan. Bagian dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan, dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari 1 bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Berikut adalah contoh struktur karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah ada 3, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Bentuk populer, karya ilmiah bentuk ini dapat pernyataan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya biasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer biasanya ditemui dalam media massa, contohnya koran ataupun majalah. Kata populer digunakan untuk menyebutkan topik yang akrab, menyenangkan bagi masyarakat, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dimengerti. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, tetapi tidak berbentuk senda gurau dan tidak pula bersifat rekaan. Yang kedua ada bentuk semi-formal. Karya ilmiah bentuk ini biasanya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah karya ilmiah. Dan yang terakhir ada bentuk formal. Karya ilmiah bentuk ini disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan.
Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Ketiga yaitu ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kelima ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar dokter atau dokter yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan original. Kaidah kebahasaan. Pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif, bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus reproduktif, dan ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Membuat karya ilmiah. Tahap 1 yaitu persiapan. Yang harus dilakukan pertama adalah memilih topik. Memilih topik atau pokok bahasan merupakan sesuatu yang penting dalam pembuatan karya ilmiah. Dalam memilih topik untuk karya ilmiah, kita harus memperhatikan kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta cara penulisan yang bersifat keilmuan. Berbeda dengan karya sastra seperti cerpen, dalam karya tulisan ilmiah, kita harus mengutamakan fakta. Untuk memenuhi hal tersebut, kita dapat memilih topik yang jelas dan spesifik. Yang kedua, yaitu kita harus mengidentifikasi pembaca. Tentu sebelum memulai menulis sebuah karya ilmiah, kita harus menentukan dulu siapa target pembaca kita. Kita harus mengenali terlebih dahulu siapa kira-kira yang nantinya akan membaca karya ilmiah kita. Yang ketiga, yaitu menentukan cakupan isi. Setelah menentukan topik dan mengidentifikasi pembaca, langkah selanjutnya adalah menentukan cakupan isi. Cakupan isi merupakan jenis dan jumlah informasi yang nantinya akan kita sajikan di dalam karya ilmiah. Hal ini penting dilakukan agar kita lebih mudah dalam mencari atau mengumpulkan bahan referensi serta mempermudah kita dalam pengelolaan data. Tahap kedua yaitu pengumpulan informasi. Pertama, kita harus mencari bahan referensi. Untuk mencari bahan referensi, kita bisa menggunakan berbagai media cetak dan online atau bisa juga dengan melakukan wawancara. Untuk media cetak seperti buku, kita bisa mencari di berbagai perpustakaan yang ada. Kita harus mencari buku dengan judul dan nama penulis yang jelas serta relevan dengan topik kita. Sementara untuk media online, kita bisa mencari berbagai makalah atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik karya ilmiah kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah memeriksa bahan pustaka. Setelah bahan referensi terkumpul, kita tidak bisa lupa untuk mengecek ulang bahan-bahan tersebut. Kita harus mengecek sekali lagi apakah konten yang ada di dalam referensi tersebut sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Kita juga harus menyeleksi tanggal terbit referensi-referensi tersebut, apakah teori yang ada masih layak digunakan sebagai acuan atau tidak. Lalu, kita harus membuat ringkasan. Setelah yakin dengan bahan referensi yang kita pilih, kita harus membuat beberapa ringkasan tentang masing-masing bahan tersebut. Ringkasan akan berguna untuk mempermudah kita dalam mengambil intisari dari bahan referensi tersebut. Terakhir dari tahap ini yaitu kita harus membuat kutipan. Selain membuat ringkasan, kita juga harus membuat daftar kutipan dari referensi tersebut. Daftar kutipan harus sama persis dengan pernyataan yang ada pada sumber. Hal tersebut menunjukkan bahwa kutipan yang kita buat merupakan pandangan mendasar dari penulis aslinya. Tahap yang ketiga yaitu penulisan. Yang pertama yang harus kita lakukan pada tahap ini yaitu menulis draft.
Setelah memilih topik dan mengumpulkan referensi, sekarang saatnya kita mulai menulis draft. Kita bisa menulis ide-ide yang kita miliki secara acak terlebih dahulu. Istilahnya, ini adalah tulisan kasar. Kita bisa menulis apa saja yang sekiranya ingin kita bahas mengenai topik yang telah kita pilih tadi. Yang kedua, kita dapat melakukan revisi. Kita bisa melakukan perbaikan pada ide-ide yang telah kita tulis. Kita bisa memilih mana yang sekiranya cocok dan menghapus yang sekiranya tidak digunakan. Pada bagian ini, kita juga harus menata hasil draft kita agar lebih terstruktur dan sistematis. Kita juga bisa meminta masukan dari teman-teman kita tentang bagaimana yang harus ditambahkan atau dihilangkan. Nah, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu melakukan penyuntingan. Di bagian ini, kita bisa memperbaiki tulisan kita dari segi tata bahasa. Kita bisa mengecek apakah ada kesalahan ejaan atau penulisan. Kita juga bisa mengecek apakah ada kalimat-kalimat yang tidak logis atau kurang tepat. Kita juga harus memperhatikan struktur karya ilmiah kita. Kita harus mengecek semua kelengkapannya mulai dari halaman judul sampai penutup. Nah, tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pembuatan karya ilmiah kita. Pertama, kita harus mengecek ulang apakah isi dari karya ilmiah yang kita buat sudah sesuai dengan topik yang kita pilih, apakah konten di dalam karya ilmiah kita sudah sesuai dengan tujuan awal. Selanjutnya, kita juga harus mengecek apakah kita telah memberikan data-data atau fakta-fakta pendukung yang cukup di dalam pembahasannya. Kita harus sekali lagi juga mengecek tentang format penulisan karya ilmiah kita. Apakah susunannya sudah sesuai? Apakah penulisannya sudah benar? Jika kita merasa karya ilmiah kita sudah benar, maka kita sudah bisa mempublikasikan karya ilmiah tersebut. Berikut merupakan contoh karya ilmiah. Bahaya media sosial bagi remaja. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Media sosial saat ini sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Memang media sosial cukup bermanfaat dalam banyak hal. Akan tetapi, ternyata media sosial pun tidak terlepas dari hal-hal negatif yang dapat berdampak buruk. Apalagi usia remaja merupakan saat-saat labil sehingga masih sering terseret arus. Untuk itu, penelitian mengenai bahaya media sosial bagi remaja penting untuk dilakukan. Rumusan masalah. Bagaimana bahaya media sosial bagi remaja? Tujuan penelitian. Dapat menjelaskan bahaya media sosial bagi remaja. Bab 2. Pembahasan. Bahaya media sosial bagi remaja. Media sosial di kalangan remaja saat ini nampaknya sudah menjadi kebutuhan pokok. Akan tetapi, tidak semua remaja memanfaatkan media sosial dengan benar. Ada banyak remaja yang cenderung menyalahgunakan media sosial sehingga berdampak buruk bagi dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan riset yang mendalam, terdapat beberapa bahaya dari penyalahgunaan media sosial di kalangan remaja, yaitu sebagai berikut. Perilaku bullying melalui media sosial. Mudahnya mengakses konten-konten negatif di dalam media sosial dan maraknya kasus penculikan di kalangan remaja setelah berkenalan melalui media sosial. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, media sosial memang sangat bermanfaat dalam kehidupan, akan tetapi ia tetap memiliki kekurangan. Karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi anak-anaknya, sehingga para remaja dapat membentengi diri dari hal-hal negatif dalam penggunaan media sosial. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan lain-lain. Terima kasih.